Halo semuanya, selamat datang kembali di Dua Paket Panas bersama gua Dimas. Dan gue Cindy Menemani kalian di pekerjaan di perjalanan dan sambil makan. Oke, jadi topik pembicaraan hari ini adalah perilaku aneh pasangan. Perilaku aneh pasangan. Perilaku aneh pasangan. Weirdo couple. Lu aneh. Hah? Lu lebih aneh. Kenapa gua aneh? Lihat siapa yang suka baca Reddit? Lah. Hah? Jadi orang suka baca Reddit That's tuh aneh. Enggak juga sih. Enggak lah. Tapi lu suka baca cerita-cerita aneh di Reddit. Daripada Jadi lu aneh. Daripada lu makan pisang semuanya dikupas terus baru dimakan. Coba emang gak boleh? Aneh. It's not illegal, Aneh. right? Enggak, itu enggak lazim. Itu gak illegal tapi. Oke, kalian tulis di komen sekarang tuh lazim atau enggak. Dia kalau makan pisang semuanya dikupas sampai habis, dicopot, terus dimakan dipegang. Oke. Gue harus kasih tahu kenapa gue makan pisang kayak gitu. Kenapa? Jadi pisang tuh kan basah. Nah misalnya nih gue mau makan tuh di kamar. Oke. Nah jadi gue kupas, gue buang tuh bagian, maksudnya kulitnya tuh sampah basah dong. Gue buang di tempat sampah basah yang which is di luar. Terus? Ya di dapur gitu kan. Terus gue makan di dalam, gue udah nggak mau pegang sampah basah. Jadi maksudnya biar lu makan terus hilang gitu, udah nggak ada sampah lagi di tangan lu. Iya. Tapi kan tangan lu jadi kotor. Dilap. Tapi kan tisunya dua kali, sama aja dong 2 kali jalan. Tapi kan tisu basahnya misalnya atau tisu biasa gitu kan bukan sampah basah, bukan sampah yang bakal basi, yang bakal bau. Tapi kan lu bakal buang tisu juga. Iya, tapi dia nggak bakal bau kalau gue buangnya di tong sampah kamar. Hah? Kan dibuang isi tong sampahnya. Iya, tapi terus? kan kalau misalnya Dengan udah mulai nih aneh nih. I'm trying so hard to explain myself. Enggak, intinya lu aneh aja udah. Dengerin dulu. Jadi kalau misalnya sampah kulit pisang itu kan kalau lu biarin tuh bakal bau, bakal basi gitu. Ikan dibuang tong sampahnya isinya. Iya. Cuman kan kalau di luar udah semuanya basah, basi bersama dia. Apaan sih? Enggak lu aneh. Lagian itu kan jadi hap. Kita biar orang aja yang ngejudge itu aneh atau enggak guys. Menurut gua aneh banget. Itu enggak aneh. Aneh banget. Soalnya ya lu kan biar tangan lu gak kotor, lu peel setengah, lu kupasnya kan setengah gitu, terus lu up, terus nanti kalau udah nyampe turun lu kupas lagi dikit up, terus udah gitu, tangan lu bersih. Lu tinggal buang. Tangan lu juga gak bersih tahu. Kan pisang tuh punya getah. Jadi begitu lu buka terus nanti kayak tangan lu tuh sebenarnya ada lengket-lengket. Lu jorok pasti lu nggak cuci tangan kan? Lu aneh. Nggak usah nge-gaslight gue anjir. Lu pasti nggak cuci tangan kan? Hah? Lu jorok. Oke, jadi hari ini topik pembicaraannya adalah tentang perilaku aneh pasangan. Dan kita akan ditemani bersama Cora. Pinter ya, dia cuma duduk doang gitu. Iya emang. Oke guys, kita langsung masuk aja ya. Cerita pertama kita itu dari subreddit Before Redditors Updates. Nah, dengan judul pasangan gua ke Gap suka ngasih bekicot di makanan gua. Oh my god. Dan gua nggak tahu bisa maafin dia atau enggak. Lu nggak usah cerita. Putus, divorce, whatever itu. Out. Sabar, dengerin dulu ceritanya. Gua wanita 22 tahun udah pacaran sama pacar gua pria 24 tahun selama 4 tahun sekarang. Sorry, berapa umurnya? 22? Si ceweknya 22, si cowoknya 24. Oke. Selama 4 tahun. Nah, gua gak pernah tahu dia bakal ngelakuin sesuatu kayak gini. Tapi gua mulai ngerasa dia agak aneh sekitar sebulan atau sebulan setengah yang lalu. Pacar gua mulai suka narok buah di lantai kebon. Gua mikir itu agak aneh, tapi dia bilang dia lagi ngasih makanan keluarga tikus yang tinggal di gudang kita. Oh, that's cute. Jadi gua mikir itu sweet dan jadi ikut bantu dia. Ini Mickey orang, gua ngerti sih orang bule mikir melihara tikus bagus anjir. Kalau di sini mah tikus dikasih baygon, dikasih rat. Iya, aneh. Pokoknya dia jadi sangat baik dan pokoknya dia jadi sangat baik sama gue sekitar 2 minggu yang lalu. Okay. Dia sering bikin makanan buat gue, bikin gue kue, bikin gue macem-macem deh pokoknya. Nah biasanya dia jarang banget masak, jadi gue seneng banget dia nemu hobi baru.
Gue memang pernah merasa mual dan pusing setelah makan, tapi gue pikir itu karena kurang tidur atau hormon. Pada suatu hari, teman pacar gue datang ke tempat kerja gue. Gue kerja di sebuah kafe dan dia bilang dia mau ngomong sama gue kalau gue lagi gak sibuk. Dia bilang pacar gue suka ngumpulin bekicot dari kebun dan dia blender terus dia masukin ke makanan gue. Bahkan dia kirim foto ke temennya itu dan ada foto kantong berisi bekicot-bekicot yang dia kumpulin dan ada foto bekicot yang udah di blender. Kriminal sih cuy. Mati gak lo? Gila lu. Gue merasa mual banget. Gue gak ngerti kenapa dia bisa ngelakuin ini. Dan karena ini sama sekali bukan sifat aslinya. Akhirnya gue konfront pacar gue kenapa dia ngelakuin ini. Dan dia malah nuduh gue kepo sama chat dia. Dimana gue gak pernah ngelakuin itu. Di gaslight. Dan dia marah banget sama gue karena gak bisa take a joke. It's not a joke. Najis. Gue merasa jijik, gue sayang banget sama dia, tapi gue gak ngerti cara berpikirnya gimana sekarang. Apakah gue terlalu berlebihan? Gue gak tahu harus ngapain, gue bingung. Nah ini end of postnya dia. Gak lucu sih. Gak lucu. Gak ini lucu. Crime. Itu crime kayak lu kan gak tahu itu apa namanya? Efeknya apa? Iya, bekicot itu efeknya apa? Iya. Wah kacau sih. Kayak dia ada update gak? Ada. Dia ada update. Nice. Oke. Gue mau tahu sih kayak dia gimana? Update pertama. Gue pergi. Banyak update-nya. Banyak. Oh, I'm so ready. Gue pergi ke klinik darurat semalam dan nunggu lama banget baru dipanggil sekitar jam 6 pagi. Buset lama amat pergi malam baru panggil jam 6 pagi. Nih klinik apaan? Gue dites dan ternyata kadar metaldehyde di darah gue tinggi. Gue dipantau di sana dan ternyata ada beberapa luka di lambung gue. Sebenarnya gue udah tahu karena 2 bulan yang lalu gue dirawat di rumah sakit karena ulkus yang pecah. Ulkus tuh kayak ya basically luka di lambung gitu loh Sin. Usus. Luka di ulkus di lambung. Luka di lambung ya. Awalnya gue kira itu karena stres, tapi sekarang mereka bilang mungkin itu karena keracunan. Mati. Gue kemungkinan juga punya infeksi soalnya suhu tubuh gue tinggi, tapi mereka belum nemuin apa penyebabnya. Nah, mereka udah cek jantung gue juga dan lancar-lancar aja. Tapi tahun ini gue seharusnya menjalani operasi jantung, tapi ditunda karena ulkus dan infeksi gue ini. Berarti dia memang kayak maksudnya udah sakit-sakitan gitu loh. Dia udah punya penyakit bawaan. Iya, kayak dia udah punya penyakit dari sebelumnya. Dan gara-gara bekicot sialan ini, dia jadi tambah sakit. Pacarnya anjing sih. Anjing sih. Enggak sih, enggak gitu. Enggak lucu. Nah, terus dia bilang, tapi gak apa-apa karena gue udah punya janji lagi mau ketemu dokter jantung gue tanggal 20 April. Terus udah tuh akhir dari update pertama. Terus dia konfirm ke cowoknya? Nah, ini update kedua. Oke. Gue akhirnya kontak polisi dan buat laporan. Mampus. Mantan gue nolak ngomong apa-apa sama polisi atau sama gue, tapi dia bilang dia bakal ngomong sama temennya doang. Aneh banget sih. Suatu hari dia ngajak ngobrol gue. Gue ketemu dia nggak sendirian, ada temen gue dan dia juga bawa temen, jadi berempat gitu loh. Dia ngaku kalau dia udah mulai ngelakuin eksperimen random ke gue beberapa bulan setelah kita pindah dan tinggal bareng. Dimulai dari ludahin roti gue. Terus seminggu setelahnya dia ganti obat gue dengan garam. Jadi isinya dibuka terus diganti. Obat apa? Obat beta blocker. Itu kayaknya obat jantung ya? Beta blocker tuh gak tahu ya buat apa ya? Beta blocker. Oh iya buat jantung. Beta blockers are prescribed for patient with systolic heart failure. Gila. Anjir parah sih. Diganti sama garam bro. Wah orang gila sih. Orang gila. Jadi dia suka ngeganti obat beta blockernya itu diganti pakai garam atau isi kapsulnya dikosongin. Nah yang lebih parahnya adalah dia adalah orang yang ngejagain obat-obatan gua. Soalnya gua pernah coba bunuh diri. Jadi dia yang pegang semua obat-obatan gua dan tugasnya adalah buat ngasih ke gua. Pas ditanya dia bilang dia pas itu mikirnya itu lucu. Matamu lucu. Dari mana itu lucu? Gila kan? Gila sih ini orang. Dia juga ngaku ngelakuin hal-hal ini. Pertama, nuker sosis vegetarian gua dengan daging asli.
Gue punya IBS. IBS tuh irritable bowel syndrome. Jadi dia tuh kayak gampang banget sakit perut, sensitif lah Emang perutnya. udah sensitif Iya. kan. Dan dia nggak bisa nyerna daging, jadi makanya dia jadi vegetarian katanya. Dia juga ngegantiin nugget corn, nugget jagungnya dia pakai daging asli yang punyanya si pacarnya kacau. Sakit jiwa sini orang. Terus dia lanjutin nih update-nya. Salah satu dari bekicot Afrika raksasa gua, jadi dia punya peliharaan nih. Peliharaannya bekicot. Hilang pas musim panas dan gua kira kabur karena gua lupa nutup tempatnya. Tapi pacar gua memastikan, bilang katanya bekicotnya itu mati dan dia udah urusin. Ternyata bekicot itu dimasukin ke dalam kari gua. Gila. Aduh, I'm feeling sick. Gue lumayan ingat waktu dia ngelakuin itu. Soalnya dia ketawa setiap kali gue mau makan kari dan gue jadi parno banget. Jadi gue kesel terus cabut dari dapur. Dia bawa lagi karinya dan suruh gue coba makan. Dan yang gue rasain adalah rasanya berubah gitu. Rasanya jadi banyak banget cabenya. Nah pacar gue bilang dia ketawa. Pacar gue bilang dia ketawa karena ngasih bubuk cabai terlalu banyak. Sekarang jadi kayak prank gitu lah, ngerti gak sih? Iya. Sekarang gue mikir dia mungkin naruh cabai buat nutupin kenyataan kalau dia masukin bekicot peliharaan gue ke kari gue. Gendeng. Dia juga bilang dia suka gosokin sikat gigi gue ke toilet, tapi abis itu dicuci karena dia mikir itu kelewatan. Oke. Jadi lu sekarang mikir. dia punya sense of batas limit nih, anjir. Jadi kayak, gila nih orang gue cukup gila. baik kok. Gue cuma kasih Orang lu gila. bekicot, tapi sikat gigi lu yang tadinya tuh gue mau masukin ke sikat toilet, Gue cuci. gue cuci. Bego. So kayak I'm not that bad. Like I'm so mad. Gue merasa gue kayak lagi mimpi karena situasinya unreal. Dia bilang dia nggak tahu kenapa dia ngelakuin ini dan kalau dia benar-benar sayang sama gue dan dia merasa terpanggil buat melakukan itu. Terpanggil tuh panggilan macam apa? Panggilan setan. Panggilan setan sih. Dari mana lu kayak kasih cewek lu makan bekicot and Lu nuker obatnya. nuker obat Kacau. and itu kayak panggilan yang baik. Yang gue pahamin, gue juga punya OCD, jadi sering punya keinginan maksa atau impulsif. Dan dia bilang dia sayang banget ngerawat gue dan dia gak maksud buat bikin gue sakit parah. Kenapa sih? Itu orang kenapa sih? Psycho. Psycho. Gue sempat mikir dia cuman stres aja karena gue punya masalah kesehatan mental juga yang mungkin akhirnya bikin dia stres juga. Nah itu akhir dari update dia yang kedua. Nah update dia yang ketiga nih sekarang. Oke, next update. Gua baru nemu botol dengan 4 bekicot mati di bawah wastafel gua. Mungkin pacar gua lupa. Jijik banget sih. Gua rasa mereka mati jadi bisa jadi itu bekicot udah lama. Gua mual banget. Dan lu tahu apa? Apa? Dia ngasih fotonya. Nih fotonya nih. Tada. Males kan? Gua enak banget sih. Males kan di blender Iya, cuy. Iya, makasih. Sumpah, gue enak banget. Shit. Ada orang kayak gitu ya. Psycho. Gue nggak tahu sih kayak lu masih berpikir it's It's a funny joke buat a dia. funny joke. Orang gila. Oke, ada lagi update ya. Oke, nice. Update keempat. Hai, pacar gua baru didiagnosa ASPD atau Antisocial Personality Disorder. Kemarin dia ngakuin semuanya ke gua dan kalau gua adalah cara dia buat kelihatan normal di dunia luar. Dia manipulasi gua dengan ngasih apa yang gua mau, cinta, kasih sayang, pujian, dan lain-lain. Yes. Dia mulai nguji coba emosi gua dengan selingkuh dulu buat ngeliat reaksi gua. Tapi gua maafin dia. Anjing nih laki. Setelah itu dia mulai ngobatin makanan gua dan sejenisnya buat lihat berapa lama sampai gua jatuh sakit. Dia nungguin Sampai si cewek dia ini sakit. kapan Padahal sakit. sebelumnya dia bilang kan dia gak ada maksud buat sakit parah. Ini berarti kontradik nih omongan si cowoknya. Udah gak make sense. Ini gila sih, cowoknya aneh banget Aneh. sih. Gue masih bingung. Orang yang gue kenal sebenarnya nggak pernah gue bener-bener kenal. Dia psikopat
dan dia bikin nama orang yang punya ASPD beneran jadi jelek. Iya sih. Iya. Kasian kayak maksudnya emang semua orang SPD meracuni enggak, orang lain pakai kicau. Temen gue ada kok yang beneran ASPD ya, dia cuma jadi loner aja gitu. Iya kan? Loner Maksudnya terus kayak, ya udah di rumah di dalam kamar terus gitu doang. Iya, nggak menyakiti orang lain kan? Iya, dia tahu gue rentan karena masalah kesehatan mental dan fisik. Dia jadi pengasuh gue tapi sambil nyiksa gue dan gue sama sekali nggak sadar akan semua ini. Gitu Iya. Dia ngelupain gue dari situasi yang abusive dan langsung naruh gue di situasi baru yang lebih gila. Kacau. Aduh, Ini kasian banget sih. ini akhir dari update 4. Ya gila sih. Ya gila sih. Ini orang menurut gue pasti psikopat sih. Udah pasti psikopat. Kayak nggak itu tuh nggak masuk di akal gue, gimana lu bisa nyakitin orang yang lu sayang gitu loh. Dia sayang nggak sih sama itu cewek, bingung gue. Kayak dia ini deh, yang orang suka nyiksa orang lain gitu deh. Tahu kan? Yang kayak emang dia punya kenikmatan buat kayak ngelihat orang lain sakit gitu loh. Jadi dia masuk menyelinap ke dalam kehidupan orang, pura-pura jadi kayak. Iya, terus ceweknya kan tadi kan dia juga bilang kan dia tuh dalam kondisi basically rentan keluar dari abusive relationship. Iya, terus masuk ke situasi yang lebih gila. Situasi ini gila sih. Oke, sekarang updatean yang kelima. Oke. Baru-baru ini gue keluar dari hubungan aneh di mana pasangan gue ngeracunin makanan gue dan lain-lain. Pokoknya semenjak itu gue susah makan. Gue pindah dari apartemen yang kebetulan di lantai bawah dan kadang-kadang gue nemuin bekicot di rumah. Gue parno banget sama bekicot sekarang. Gue sering buang makanan gue karena gue nggak tahu bekicot-bekicot itu nyentuh makanan gue apa enggak. Gue takut sakit. Gue nggak bisa nangis atau bernafas sekarang. Udah coba segala cara untuk mencegah bekicot masuk tapi tetap aja gue tetap parno. Ya iyalah. Gila lu. Gue kayak gue ngeliat Karis sekarang gue bisa kayak Dia bilang, gue berasa kayak alam lagi nyiksa gue. Ada saran? oh shit, kasihan Laporin banget. polisi udah paling bener sih. Iya. Laporin polisi, masukin penjara, and ya udah lu terapi atau apa lu. Wah gila sih. Soalnya gue yakin dia ngelihat Kari, ngelihat makanan-makanan yang Iya. especially yang pernah PTSD. cowoknya bikin. Iya langsung yang kayak gitu, rasanya Fix. kayak muntah tau gak? Fix. Nih dia bilang, gue udah ngomong sama dokter tapi mereka gak terlalu dengerin dan dokter yang gue temuin bilang ini bagus karena sebelumnya gue kelebihan berat badan. Lah dokternya anjing. Gue juga baru selesai terapi untuk mental health gue. Oh ya bagus lah. Aduh, I feel Bagus. sorry for her, kayak dokternya juga sama anjing. I feel sorry sih. I feel sorry. Ini update terakhir dari dia. Hai guys, gue masih hidup. Halo semua. God. Ya. Semuanya maaf ya buat yang nggak sempat gue balas pesannya. Gue udah keburu DM gue udah keburu penuh. Gue masih hidup tapi kena virus corona. Anjir, nih bad luck banget deh. Gue nggak tahu lu siapa tapi gue bener-bener kasihan sama lu dan gue ngedoain yang terbaik sih buat lu. Iya, Semoga lu, kasian banget. wah semoga lu hidupnya lebih bahagia sih sekarang. Mendapatkan orang yang tidak suka ngeracunin lu. Iya. Masakin lu masakan yang benar-benar Lu- enak dan wah. sehat. Wah gila. Literally sekarang yang ada di hati gue cuman kayak Iba, semoga lu dapat hidup yang lebih baik sih setelah Iya. keluar dari ini. Semoga kayak Soalnya mentally pun Tuhan dia ngasih juga lu fucked up gitu loh. karma yang bagus. Iya. And terus dia ketemu sama cowok yang kelihatannya mentally gak fucked up tapi ternyata jauh lebih fucked up dari dia. Anjir. Sial banget. Kocak. Oke. Ini top komen. Oke. Top komen. Dia ngegantiin obat jantungmu dengan garam, ngotak-ngatik makananmu padahal dia tahu kalau kamu punya IBS. Nggak ada yang lucu soal itu. Dia mengancam kesehatanmu bahkan nyawamu. Stres nggak akan bikin orang ngelakuin hal yang kayak gini. Iya. Kamu nggak aman sama sekali sama dia. Iya. Tindakan-tindakan ini bukan tindakan dari seseorang yang sayang atau suka ngurusin kamu. Ini adalah crime atau kejahatan. Iyalah, itu crime sih. Iya. Tolong jangan salahkan dirimu sendiri. Aku paham perjuanganmu dengan kesehatan mental dan fisik dan kebutuhan akan seseorang yang mencintai dan peduli sama kamu. Tapi kalau kamu hargain hidup kamu, jauhi dia karena dia nggak akan pernah bisa dipercaya lagi. Iyalah, gimana lu caranya percaya sama itu orang? Kayak lu mau balikan sama dia bilang kayak iya sorry ya kemarin kayak atau it's like a funny Orang gila. joke gitu. Terus ternyata udah nih balikan terus habis itu dia kayak iya nih gue masakin lo. Wah anjing gue lempar sih mukanya Gue dia. lempar sih fix. Enggak sih. Fix. Gue setiap kali lihat dia masak rasanya gue langsung kayak lu mau bunuh gue kan lo.
Enggak sih. Kasihan banget sama Tapi Nara. kayaknya emang ini deh, banyak orang yang kayak stay kayak di relationship kayak gitu di love bombing ya kalau nggak salah namanya. Jadi yang kayak ya kayak gue dikasih apapun yang lu mau, apapun yang lu butuh, tapi ternyata tuh Ada iya ada udang there's a di balik catch batu. gitu loh. Iya. Kayak gitu dan orang tuh susah banget keluar karena mereka tuh nggak bisa ngelihat oh nih orang tuh kayak gini ternyata gitu. Soalnya ya gimana, orang di depan lu dia selalu baik, dia selalu kasih lo afirmasi. Iya, and selalu especially kasih lo, dia sendiri tuh juga kayak a bit fucked up sendiri juga gitu loh. Jadi dia punya kebutuhan. Iya, dia juga punya kebutuhan, terus dikasih, jadi dia tuh nggak bisa lihat dengan clear. Oh, ini orang tuh ada kayak bau-bau psikopat ya gitu. Dia nggak bisa lihat pasti. Iya. Kayak gue ngerti sih kenapa maksudnya dia sama itu cowok. Cuman dia sial banget aja kasihan. Dia sial banget. Sial banget aja. Dia sial banget. Ya, semoga lah dia jadi lebih baik ya sekarang. Mungkin kalau dikasih makanan dicium-cium. Wah, gue kayaknya nggak bisa. Gue nggak tahu deh. Gue nggak tahu sih. Gue pasti yang kayak gue cek tekstur, cek everything sih soalnya. Oke. Ini kayak gue ke-trigger banget shit. Oke, tarik nafas. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Iya, because ini bikin otak gue sakit dan emosi gue sangat kayak Cerita selanjutnya datang dari subreddit of my chest dengan judul pacar ketahuan pipisin makanan gua kalau lagi marah sama gua. Hai Cora. Gue merasa kotor, gue merasa jijik dan dihianati. Gue berharap ini semua cuma mimpi buruk, tetapi sayangnya tidak. Gue buang semua makanan yang ada di wadah karena rasa paranoid ini sangat mengganggu. Gue merasa privasi gue dilanggar dan gak tahu sama siapa gue bisa cerita. Pacar gue, cewek, sekarang mantan, adalah orang yang santai dan cuek. Bahkan saat berargumen. Jadi kita lagi ngobrol tentang bagaimana para penumpang kapal selam Titan gak pantas mendapat simpati. Yang kapal selam yang implode di bawah itu loh Sen, tau kan? Kecuali si anak 19 tahun, rest in peace. Bener sih. Pendapatnya adalah setiap kehidupan itu berharga. Sedangkan pendapat gua adalah semakin banyak informasi yang keluar tentang perjalanan itu, orang waras pasti akan berpikir, oh pantas ini berbahaya dan industrinya gak akan jalan. Dia bener juga. Nah gua kira itu cuman pembicaraan santai karena dia selalu bicara dengan tenang dan bahkan ketawa-ketawa di beberapa momen. Sampai dia langsung ngomong, lu tau apa sih? Nggak usah sotoy deh ngomong sama gua. Gue coba ngomong kalau itu nggak penting. Itu kayak ya apa sih masalah kecil doang, masa lu lebay banget reaksinya kenceng banget ya. Tapi dia terus bilang, ya kayak udah males gitu lah. Dan basically nunjukin gua buat nutup mulut kayak, ya udahlah diem gitu. Otomatis di sini gue berasa nggak enak. Gue bangun di tengah malam dan dia nggak ada di tempat tidur kita. Ya udah, gue nggak bisa kontrol dia kan ya, mungkin dia lagi ngambek atau apa. Iya. Gue denger pintu kamar mandi itu kebuka, jadi gue kira dia cuma ke toilet. Gue merasa jijik ceritain ini, tapi gue bisa denger suara air kencing yang ngucur di toilet tapi gak di flush. Dia buka pintu lagi dan gue denger dia jalan pergi keluar dari kamar. Gue jadi khawatir dong dan gue akhirnya ngecek. Di saat ini kehidupan gue berubah jadi neraka. Oh shit. Gue lihat dia lagi di ruang tamu dengan salah satu wadah makanan yang ada sisa makanannya di dalamnya. Di sebelahnya ada gelas. Kalian bisa nebak dong isinya. Kancing? Gue bisa tahu dari warna kuning yang mengerikan dan baunya. Gue lihat dia lagi menuangkannya ke dalam makanan dan gue langsung teriak ke dia, lu tahu nggak sih apa yang lu lakuin? Dia kaget dan dia langsung gemeteran. Jadi air kencingnya nyiprat dan ngotorin meja dan tangannya. Gue terus berteriak pada dia. Dia mulai nangis dan minta maaf berulang-ulang kali. Gue bilang padanya kalau gue minta penjelasan atau dia bisa langsung panggil nyokapnya dan pergi dari rumah gue. Ternyata alasannya dia selalu tenang dan bahagia keesokan paginya setelah kita berargumen adalah karena dia melakukan ini. Dia minum banyak air dan di malam hari saat gue tidur, dia pergi dan menuangkannya ke makanan gue.
Ternyata ini dimulai hanya menuangkan ke barang-barang gue dulu katanya. Diciprat-cipratin. Psycho sih, kayak binatang. Dimasukin ke sprayer. Kayak binatang tau gak sih? Gue merasa muak. Gue terus teriak ke dia dan gue gak merasa bersalah sama sekali pada saat dia nangis. Iyalah. Gue udah gak peduli sih. Gila lu berapa kencing yang lu minum coy. Gila sih. Gue bilang ke dia buat keluar dari rumah gue atau gue akan panggil polisi. Dia mencoba memohon tapi akhirnya dia pergi. Gue ngirim pesan padanya buat nyuruh orang ngambil barang-barang dia sisanya yang di rumah. Bahwa kita udah putus dan gue blok dia. Ada apa ya dengan orang-orang ini suka banget memasukkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di makanan. Betul. Gue gak tahu mau bilang apa. Gue berasa privasi gue dilanggar dan gue berasa jijik banget. Tahu bahwa dia tahu apa yang dia lakuin. Ngelihat gue makan itu dia gak pernah berasa bersalah. Kayak maksudnya kayak what the fuck, lu tahu kalau misalnya apa yang lu lakuin itu, terus dia ngeliat gue makan pipisnya dia dan dia nggak berasa bersalah, tuh kacau banget sih. Jadi misalnya dia marah gitu kan, terus dia masukin apa kayak misalnya tengah malam gitu, dia pipisin something yang ada di makanan atau di barang-barang gitu. Terus mungkin lebih yang kayak moodnya yang kayak mampus lu nih makan nih pipis gue gitu. Jadi dia kayak menyalurkan, iya. Tapi ini psycho nomor 2 coy. Terus kayak gitu sih caranya? Enggak sih. Dia ada update. Dia bilang terima kasih semuanya, cinta dan dukungan yang udah gue terima dari komentar-komentar kalian adalah sesuatu yang benar-benar membantu menenangkan gue. Pertama, gue gak bisa jawab semuanya sekarang, tapi mau menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Iya, gue bakal tetap lapor ke polisi. Gue gak tahu seberapa banyak mereka bakal percaya pada gue, tapi gue udah ngirimin bukti-buktinya. Gue bakal buat laporan soal dia ke polisi. Intinya itu update terakhirnya dia itu sih. Ceritanya unreal sih, maksudnya kayak ini cewek gila banget. Terus ada tambahan lagi dong. Oke, apa? Gue cerita ke teman terbaik gue Michael tentang semuanya dan juga ke orang tua gue. Mereka mendukung gue. Gue belum dengar kabar dari teman-teman kita yang lain tentang hal ini. Itu yang bikin gue khawatir. Gue bakal pergi ke dokter buat cek kesehatan dan memastikan gak ada kerusakan internal. Gua lumayan yakin itu cewek pergi ke teman-teman mereka bersama, terus dia yang kayak di gaslight kayak enggak, dia tuh gila, dia tuh pasti dia tuh kayak gini. Lu tau gak sih kenapa kayak pasti tuh cowoknya dijadiin bilang apa cowoknya yang salah tapi karena dia tuh kayak gak ini, tahu. Kayak Amber Heard. Iya Amber Heard, ini Amber Heard sih. Iya. Kalau Amber Heard tahi dia ngeberakin kasur kan ya. Iya. Kacau. Semoga aja nih orang ada buktinya sih. Soalnya kalau yang bekicot udah jelas ada buktinya. Soalnya kan ada foto dari temennya dan chat dari itu ya kan. So bisa dimasukin ke polisi. Kalau ini gue nggak tahu sih dia buktinya apa. Semoga aja dia ada kayak CCTV atau apa gitu. Iya, tapi kalau ada CCTV harusnya dia udah tahu dari kemarin dong sebenarnya. Enggak, sesering apa sih lo ngecek CCTV? Ups. Kita aja nggak pernah. Kayak maksudnya kecuali ada sesuatu yang hilang atau apa gitu ya. Iya. Ini makanannya bau semua. Asyum, rasanya asyum. No. Lu bilang kan kalau misalnya dia ketahuan terus dia nangis kan. Terus dia bilang kayak dia minta maaf gak? Iya, minta maaf kan, mohon dia. Tapi si cowoknya udah gak peduli. Gue jadi cowok juga buset gila kali lu. Dia minta maaf cuman karena ketahuan itu. Kayak sebenarnya tuh dia yang kayak dia akan terus gitu. Orang itu good kok buat mentalnya dia berasa gitu kan. Alright, next story. Cerita berikutnya datang dari subreddit Two Hot Takes. Nah ini masih fresh nih, baru 4 hari yang lalu. Literally. Judulnya, pacar gua berusaha ML pas mic-nya masih nyala. What a weirdo. Jadi gua wanita 21 tahun dan pacar gua pria 22 tahun udah kenal satu sama lain sekitar 2 tahun dan udah pacaran selama 6 bulan. Biasanya dia tuh sweet banget dan perhatian sama gua dan kebutuhan gua. Kita sering banget habisin waktu bareng dan dia belum pernah nunjukin tanda-tanda ngelewatin batas gua. Tapi belakangan ini dia mulai ngelakuin sesuatu yang menurut gua agak aneh. Dia punya setup gaming di sudut apartemennya dia, di mana dia main sama beberapa teman online-nya dia. Dia nggak streaming atau gimana, tapi ada kamera di monitornya yang belum pernah gua lihat nyala. Dan gak ada cover perekat yang cover kamera itu.
Beberapa minggu yang lalu, gue lagi main ke tempat dia dan dia lagi main game. Ya oke aja. Gue buat beberapa sandwich buat kita berdua karena biasanya dia mainnya sebentar. Kali ini dia agak lama, jadi gue mampir dan nanya kapan dia bakal selesai. Oke. Gue iseng, gue duduk di pangkuannya dia. Tapi dia malah memanfaatkan kesempatan itu buat mulai sentuh-sentuh gue. Akhirnya kita berdua terbawa suasana dan kita jadi berhubungan intim. Oke. Gue sih nurut aja, tapi gue gerakin badan gue buat cabut kabel headsetnya dan dia gak protes. Udah gitu aja, kita habisin hari itu bareng seperti biasa. Terus kejadian lagi seminggu setelah itu. Dia mulai narik-narik gue buat duduk di pangkuannya setelah main game, bahkan sambil ngomong di mikrofon. Jelas aja itu bikin gue gak nyaman. Jadi gue minta dia nge-mute mikrofonnya dan juga matiin gamenya. Dia kayak pura-pura lupa kalau mikrofonnya nyala, tapi di situ gue juga belum terlalu yakin. Kejadian kayak gitu terjadi lagi 2 kali. Kedua kali itu gue nolak sebelum terjadi apa-apa, tapi gue jadi mikir kalau ada yang aneh nih. Gue jadi agak paranoid dan cek monitornya, tapi kameranya masih mati. Gue minta dia nutup perekat di kameranya, tapi dia jadi agak defensif dan nanya kalau gue ngerasa dia kayak orang mesum atau gimana sih. Iya. Iya sih, Obviously. lu Iyalah. pervert sih. Pervert lah. Iya. Maksudnya kayak kenapa? Mencurigakan banget soalnya kan. Kalau emang gak itu kenapa lu Defensif. Iya Iya defensif. Kenapa lu mikir Aneh. gue mikir kayak gitu gitu kan? Dia gak berhenti mengomentari itu, bahkan setelah gue jelasin kekhawatiran gue soal kemungkinan kamera dihack sama orang atau mikrofonnya nyala. Dia cuek aja dan basically bilang kalau gak ada masalah kalau ada orang denger kita. Kan orang-orang sering melakukan itu. Siapa yang kayak gitu, aneh. Lu Maksudnya weirdo sih. melakukan itu tuh kayak apa Kayak namanya? maksudnya dia kayak basically nge-normalize itu loh. Sin kayak kan semua orang gitu juga. Kayak gitu. Iya tapi kan bukan berarti lo harus juga. Iya kan, aneh. Aneh lah, banget sih ini. Aneh lah. Nah, gue sampai nggak percaya dan kesel karena dia nggak ngerti masalahnya. Pernyataan dia juga hampir bisa dipastikan kalau dia sengaja ngelakuin itu. Iya benar. Tapi dia tetap bilang kalau dia lupa matiin mikrofonnya. Jadi apakah gue kelewat reaktif? Apa ada sesuatu yang gue nggak lihat atau mungkin ini cuman hal kecil yang gue besar-besarkan? Gue takut nanya teman-teman gue soalnya ya agak memalukan dan dia pacar serius pertama gue. Setiap kali gue coba ngobrolin ini, dia berhasil ngebuat gue merasa kayak gue bikin semuanya jadi lebih besar dari seharusnya. Ada satu pattern sih yang dari tadi gue lihat Sin. Kayak orang-orang ini itu tuh suka nge-gaslight gitu loh. Iya karena gue tahu ya deep down banget dia tahu itu kayak hal-hal yang kayak agak aneh, salah gitu loh. Cuman mungkin dia defensif karena dia itu kayak malu gitu loh, makanya dia gaslight, ngerti gak sih? Kayak aduh gue ketahuan nih gitu. Gimana ya cara biar gue nggak aneh-aneh banget. Ya gue gaslight gitu. Enggak, oh ini tuh normal sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya sih nggak ada masalah, itu kan fetish tahu sebenarnya. Iya, fetish. Iya kan? Sebenarnya nggak ada yang salah dengan lu tuh punya fetish tertentu. Yang salah adalah ketika lu mau melakukan itu tanpa sepersetujuan pasangan lu. Iya. Itu Iya. sebenarnya nggak ada yang salah. Lu mau fetishnya apa kayak jalan pakai selama tangan, masih itu legal serah. ya guys. Aduh ketutupan. selama masih legal ya guys. Kalau ilegal juga nggak boleh. Selama fetishnya masih legal. Kayak temen gue ada yang suka sama ketek, aneh banget sih. Gue nggak pernah ngerti sih sama orang yang suka ketek. Ya boleh ngomong gitu. Oh nggak boleh ngomong gitu ya? Kasihan orang. Iya mohon maaf ya, itu Gak kan apa-apa. fetish dan legal. Iya, fetish mah mau aneh-aneh mah terserah gitu loh sebenarnya. Cuman kayak ya itu nggak ada persetujuannya, itu yang make it worse aja. Lu kan basically memaksa gitu loh. Yep, betul. Nah, ada update. Asik. Update pertama nih. Jadi setelah banyak pesan yang ngasih peringatan tentang adanya spyware jahat atau kamera tersembunyi di rumah pacar gua, akhirnya gua memutuskan untuk memeriksa komputer dia pas dia lagi nggak ada di rumah. Dia nggak punya password, tapi gue juga jarang banget buka komputernya, jadi gue pikir dia nggak akan ambil langkah pencegahan juga. Gue merasa bersalah, tapi semua komen di Reddit bikin gue panik banget dan pacar gue juga nolak untuk diskusiin masalah ini dengan secara dewasa.
Soalnya dia malu. Iya. Itu aneh. Jadi ya udah, gue akhirnya lihat-lihat nih folder, program, browser historinya dia, dan untungnya gue nggak nemu kayak secret OnlyFans-nya kita atau kayak foto-foto jahatnya gue. Yang gue temuin cuman ada kayak arsip kecil video bokep tema gamer. Gue nggak tahu harus bereaksi tentang itu, tapi tapi judul-judul videonya tuh kayak BJ di bawah meja gaming, kamera di bawah meja, gamer lupa matiin webcam dan gitu. Kayak emang nih orang emang fetishnya ini deh, kayak apa sih orang yang suka kayak nunjukin dirinya dia ke orang banyak gitu? Nggak tahu tapi gue ngerti maksud lo. Apa ya? Search. Apa ya? Search dulu. Ya itulah pokoknya yang lu tau kan yang kalau di Indo tuh yang di motor, biasanya di motor. Bawa motor terus ngasih tunjuk kayak nih gini gue. Dim. Too much internet. Lu. Itu viral anjir. Iya, gue tahu. Gue jadi sekarang gue yang di gaslight. Terlalu banyak internet gawat. Begini nih jadinya nih. Oke, lanjut. Nah, jadi gue nggak tahu harus bereaksi gimana tentang ini. Kelihatannya sih dia berencana buat peragain video-video itu sama gue. Tapi ya itu baru asumsi gue dan gue nggak tahu dia bakal sejauh mana ngelakuinnya. Gue lanjut nyari dan nemuin akun 4chan lamanya. Jadi 4chan tuh kayak forum gitu juga lah guys, kayak Reddit, nggak sih, nggak kayak Reddit. Intinya forum. Nah, gue nggak nyangka dia punya itu. Aduh. Dia bahkan nggak pernah pakai Reddit, dia bilang. Akun itu cuman punya postingan dari 7-8 tahun yang lalu. Tapi ada beberapa thread yang disimpan baru-baru ini. Yang bikin perut gue langsung mual. Apa ini? Salah satu thread itu secara jelas ngasih detail tentang gimana cara dia memaksa pasangannya. Dia tuh maksudnya orang yang bikin thread itu ya. Buat tampil di mikrofon buat temen-temen gamernya dia. Thread itu sangat eksplisit, gamblang, dan merendahkan wanita. Ada thread-thread lain yang sejenis tapi gue udah gak tahan buat bacanya semua. Gue langsung cepet-cepet ambil barang-barang gue dan keluar dari situ. Gue blokir nomor pacar gue dan gak pernah ngomong lagi sama dia. Pikiran tentang suaranya aja udah bikin gue mual dan gue merasa gak aman berada di apartemen itu dan deket sama komputernya. Iyalah. Gue nelpon kakak gue dan dia datang ke apartemen buat nemenin gue. Nih apartemen dia sendiri setelah gue cerita semuanya ke dia. Gue berasumsi kalau pacar gue udah mulai nge-spam gue sepanjang hari begitu gue gak balas chat dia dari sore karena dia tiba-tiba muncul di tempat gue malamnya. Kakak gue cegat dia di depan pintu dan gak ngasih dia ketemu gue. Gue cuman meringkuk di kasur dan sembunyi di bawah selimut buat kabur dari semuanya. Kakak gue ngatain dia freak dan pervert dan sepertinya dia ngeh karena dia mulai nyoba ngejelasin dirinya dari pintu depan. Kakak gue motong pembicaraannya dan akhirnya pergi setelah kakak gue ngancem bakal nelpon polisi. Dia gak coba balik lagi setelah itu, tapi tetap gue blokir dia. Beberapa hari berikutnya, akhirnya dia berhasil ngontak gue pakai akun palsu. Dia nanya kenapa gue kayak gini. Karena lu freak. Karena lu freak. Gue bales dengan ngelis semua yang gue temuin di komputer dia dan screenshot buktinya. Gue juga bilang kalau gue berasa dimanfaatkan dan dilecehkan karena dia ngelakuin ini semua tanpa sepengetahuan gue. Chat langsung hening buat beberapa saat sampai akhirnya dia mulai minta maaf sama gue berkali-kali. Dia berusaha ngerayu gue buat minta kesempatan kedua. Gue tolak. Ya iyalah, jangan deket-deket mbak. Tapi entah kenapa gue akhirnya bilang ke dia untuk ngasih gue waktu buat mikir. Terus gue blokir akun itu juga. Oke, dia akhirnya lanjut buat bilang pikiran gue kacau banget sekarang, gue nggak tahu apa yang harus dipikirin, gue berasa dihianatin, direndahin secara jiwa raga, nggak kebayang kenapa dia bisa dapat kepuasan dari mengekspos gue ke teman-temannya dia. Gue takut banget buat balik ke apartemen dia, gue bahkan nggak tahu masih harus ngomongin ini baik-baik lagi atau ya udah selesai aja. Karena banyak orang aneh guys. Gue sih udah sih, selesain aja sih. Lu Gua freak, selesai sih. lu just plain and simple, lu freak dan gue gak bisa sama lu. Gue jadi cewek, gue bakal selesaiin. Kecuali kalau dia emang juga mau. Lu ngerti gak? Maksudnya? Iya maksudnya ada
ada pasangan tuh yang kayak emang dia juga mau kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak misalnya, oh lu suka A gitu. Oh ya udah Oh deh, ya gue udah deh, kayak ikutan. gue akan mencoba menyukai juga gitu loh. Kalau lu masih menyukai tuh, ya monggo, silakan sana gitu. Tapi ini cewek gue rasa sih udah terlalu trauma buat kayak gitu sih. Ngerti gak? Mungkin kalau tuh cowok jelasin baik-baik, mungkin tuh cewek kayak, sayang, aku give tuh me a time punya buat fetish. mikir gitu. Iya. Aku tuh punya fetish ini loh. Kamu bisa terima aku nggak? Iya. Tapi still weird sih. Ya tapi itu harus tapi diomongin. At least langkah-langkahnya bener. Iya, tapi kayak itu tuh hal yang harus diomongin. Kayak lu punya fetish apa? Fetish kaki, kepala, apa, semua omongin coy. Fetish kepala. Gue liat lu botak kayak inspired. Fetish kepala, baik. Siap. Oke, jadi udah nih, karena ini masih fresh, baru 4 hari yang lalu, bener-bener belum ada update lagi. Ya, semoga lu putus sih. Sumpah. Semoga lu putus sih. Soalnya Gua itu nggak cowok, ngerti lagi. Iya, soalnya itu cowok kayak, gue nggak bohong, tapi gue cuma ngasih tahu. Basically kayak gitu kan. Cerita selanjutnya. Oh my god, ada lagi. Gue kira Ada udah lagi. selesai. Pacar gua, wanita 20 tahun yang udah 2 tahun sama gua, pria 25 tahun, baru aja bilang kalau musik yang gua mainin pas ML itu aneh dan bikin dia turn off. Ini datang dari subreddit apa nih? Oh, Today I Fuck Up. Ini another weirdo. Ceritanya gini. Waktu gue pertama kali ML, gue nyari-nyari cara biar lebih jago. Soalnya gue agak kaku dan gak ngerti apa-apa. Gue baca di internet kalau lo bisa mainin musik sambil nyocokin iramanya biar performanya lebih jos. Gue cari-cari lagu yang cocok buat sambil uhuy dan mulai bikin playlist yang pas buat gue nyocokin iramanya. Playlist gue ada beberapa lagu, tapi ada satu lagu yang sebenarnya jadi favorit gue. Masalahnya pacar gue benci banget sama lagu itu dan bilang lagu itu bikin dia turn off. Gue gak ngerti kenapa dia baru bilang itu setelah 2 tahun bareng sama gue. Ya menjaga perasaan lu sih. Lagunya kan enak buat ML, iramanya juga oke. Sebenarnya dari dulu gue bisa aja tanya, dia suka gak sih sama playlist gue atau ada lagu-lagu lain gak yang dia mau tambahin atau ganti. Tapi gue malah biarin aja selama 2 tahun, mikirnya kan hubungan seks kita baik-baik aja. Padahal di matanya malah udah hancur gara-gara musik gue. Jadi rasanya situasinya jadi canggung dan gue sekarang kesel. Gue sering mainin lagu ini setiap kali kita ML. Jadi banyak banget kejadian dia gak menikmati hubungan kita. Padahal gue pikir sebaliknya. Itu bikin gue tambah kesel dan malu. Anehnya pasangan-pasangan gue sebelumnya gak ada yang komplain tentang lagu itu. Jadi mungkin cuman dia aja kali yang kayak gitu. Ini bikin hubungan kita jadi kacau sih. Karena seks jadi canggung sekarang. Beberapa hari yang lalu kita ML tanpa musik. Tapi gue masih genjot sambil nyocokin irama lagu yang terngiang di kepala gue. Dia ngeh dan minta gue stop loh. Gue kira lagu ini sempurna dan gue selalu nyocokin irama dan ngerasa irama itu kasih gue ritme yang pas buat beraksi. Oke, bos. Dan biasanya gue ejakulasi pas lagu ini. Aduh. Ini lagu gue berasa kayak too much info gitu. Dan gue ngerasa kacau banget dia benci lagu ini. Oke, ini dia ngasih lagunya guys. No shit sih. I wonder why. No shit sih. Gue juga malas sih. Makanya mantannya banyak. Kan dia bilang pasangan gue sebelumnya. Tapi ceweknya tuh baik tau, ngasih tauin dia. Cewek baik sih. Lihat tuh pasangan lu sebelumnya gak ada yang ngomong, udah males. Udah males sama tapi emang benar sih ya, emang seharusnya diomongin. Emang harusnya diomongin. Dan lu seharusnya gak boleh tersinggung kalau pasangan lu emang ternyata seleranya beda. Iya. Maksudnya kan dia ngomong ada alasannya. Mungkin pertama dia yang kayak, oh ya it's not that bad. Setelah 2 tahun kayak gue enak juga ya gitu. Gue enak juga ya. Ya gue harus share dong. Oke, ini problemnya nih. Kayak lagu lu bikin gue mual rasanya. Kayak bikin gue gak nafsu. Harus diomongin. Fix. Ceweknya baik loh sebenarnya. Cewek baik. Dia kayaknya have a like kayak big ego ya. Si cowoknya. Iya. Enggak, soalnya dari awal dia kayak begitu. Iya, tapi dia gak nanya sama ceweknya. Iya.
dia nggak nanya gitu. Iya, That's iya, why gue berasa kayak ini cowok kenapa sih punya big ego atau apa gitu loh. Jadi yang salah cowoknya apa cowoknya? Cowoknya sih. lah. Cowoknya sih. Pertama selera musik lu jelek. Kedua lu nggak nanya cewek lu suka atau enggak. Enggak. Selera musiknya itu bukan jelek Sin, tapi nggak cocok aja buat ML. Ya tapi kan buat dia cocok. Itu wow. Kayak, this is the best music. The best gitu. music. Takut. Gue takut sih. Tapi paling enggak dia nggak mipisin atau ngasih makan bekicot sih. Iya, at least ceweknya- oke lah. Lu aneh tapi lu Nggak membuat orang sakit. iya, tapi lu nggak crime, lu bukan kriminal. Iya. Lu cuman selera lu aja sih. Banyak pasangan aneh. Tapi kayak itu sih kenapa sih kalau emang misalnya nih kayak yang tadi yang cerita pipisin, kalau marah ya lu jujur gitu kayak oh yaudah gue marah gitu. Marah tuh wajar soalnya. Marah tuh wajar. Wajar kok. Wajar kan kayak oke yaudah kayak gue kesel kayak kenapa lu ngomongnya nggak baik gitu misalnya gitu. Atau nggak lu so tau banget karena menurut gue kayak gini. Berbeda pendapat juga nggak masalah sebenarnya. Yep. Namanya juga manusia gitu lu Yep. secara pasangan kan gak harus selalu kayak oh ya gue A lu harus A juga nih. Tuh guys, dengerin guys. Relationship advice from Cindy Lumanao. Alright, ngomong-ngomongin soal pipis, cerita selanjutnya soal pipis lagi. Oh fuck. Ini gue dapat random. Judulnya, tolong pacar gua pipisin nyokap gua. Aduh apa lagi nih Jadi ceritanya begini. Gue dan pacar gua pulang ke rumah malam abis nonton basket. Dan kita berdua udah kecapean banget. Jadi kita numpang tidur di rumah nyokap gua. Oke. Tengah malam gue tiba-tiba kebangun gara-gara denger suara teriakan nyokap gue. Lu ngapain? Bukan ini toilet. Stop pipisin gue keluar. Terus gue ngelihat pacar gue udah nggak ada di tempat tidur. Tiba-tiba dia masuk lagi ke dalam kamar dengan muka flat. Dan dia balik kayak bobo gitu loh. Kayak nothing happen, kayak nggak ada apa-apa. Bobo jalan ya nih. Iya. Gue kaget banget dan bingung mau ngapain. Skip besok paginya. Nyokap gue manggil gue ke ruang tamu sementara pacar gue masih bobo. Terus nyokap gue nanya, pacar lu tuh suka tidur jalan ya? Atau dia kemarin lagi abis minum atau gimana? Terus Baik dia loh bilang, mbaknya. Maya baik sih. Terus dia bilang, gue bilang enggak katanya. Nyokap gue lanjut jelasin kalau pacar gue pipisin dia pas dia lagi tidur semalam. Sampai dia dan tempat tidurnya itu basah semua. Dia gak mau ngomongin ini langsung ke pacar gue karena tahu kalau pacar gue lagi tidur jalan dan gak mau bikin pacar gue malu. Baik sih. Baik sih. banget. Gue benar-benar mual banget mikirin kejadian ini. Jadi gue harus ngapain ya guys? Actually, ini yang paling gak parah sih. Pertama, nyokapnya cukup baik buat ngasih tauin dia kayak pacar lu kayaknya have some problem nih kayak gini gitu. Karena dia bisa aja loh langsung kayak buka pintu, lu ngapa pipisin gue ya semalam gitu. Bisa aja. But dia kan nggak ngelakuin itu karena menurut dia kayak ngapain gue make a scene, kan tuh cowok juga basically tidur jalan kan gitu. Orang kan nggak bisa ngontrol nggak sih? Enggak sih. Nggak bisa kan? Lu pernah nggak tidur jalan? Enggak. Lu pernah? Gue pernah. Jadi dulu waktu gue masih kecil gue tuh suka tidur kayak di mana, terus gue bangunnya di mana gitu loh. Kayak gue tidur di sofa, tidur siang di sofa. Terus bangun-bangun gue udah di kamar gue. Tapi lu gak sadar? Tapi gue gak sadar, tiba-tiba aja kayak gue udah di kamar sendiri. Oke. Kayak gitu. Dan emang Itu ada kayak mistisnya gitu gak sih tidur jalan? kalau di Indo katanya sih lagi di ya gitulah dikirim-kirimin lah atau apa. Cuman apa ya? Kalau di dunia western kan ini kayak mental issue gitu loh, kayak katanya bakal karena ada trauma atau apa gitu. Nah cuman seremnya kalau misalnya ini nggak diurusin, nggak ke dokter gitu, bisa kemana-mana. Bukan, maksudnya lu kan tidur jalan, lu nggak tahu kalau misalnya lu turun tangga, oh iya, terus tiba-tiba jatuh ya kan, jatuh lu tidur lagi di bawah. Metong anjir. Kayak gitu, jadi kayak iya. Bahaya sih. Bahaya gitu. Dan emang kalau menurut gue sih nyokapnya di sini udah baik banget. Kayak maksudnya probably kalau itu gue dipipisin sama pacarnya anak gue. Gue tendang sih, maaf banget. Iya, gue tendang fix. Kayak itu pasti refleks gue gitu loh kayak. Iya. Ya gak mungkin kan, lo kayak anjir tuh gak enak banget sih. Lo ini lagi tidur. Terus tiba-tiba dingin. Basah. Terus ada orang lagi kayak ada pipis. Anjir bete sih.
Bete. Iya maksud gue kayak sebenarnya dia bisa aja marah-marah tapi kan dia enggak. Eh. Gue sebagai pacarnya, maksudnya yang anaknya maknya itu yang cerita, gue bakal kayak ya gue bakal ngasih tauin cowok gue baik-baik sih. Ya. Terus habis itu gue kunciin dia. Kunci. Kalau lagi tidur, Oh iya gue benar. kunciin, gue ikat. Diikat serem sih. Tapi kalau cuma dikunciin doang, lu yang dipipisin. Oh fuck. Gue ikat. Mesti diikat. Ikat itu adalah pilihan yang bagus. Benar mesti diikat sih. Bangun, aduh nggak bisa tidur lagi. Atau dia pipis aja. Ah, Shit sih. Nggak, ini harus dibawa ke dokter sih. Gue nggak tahu sih apa ya cure-nya. gue juga nggak tahu jujur. Soalnya Cure-nya apa ya? gue nggak pernah. Gue begitu gue gede tiba-tiba ya udah ini aja. Actually setelah gue mikir si nyokapnya aja tuh bisa sadar dia lagi like kayak tidur sleepwalking gitu. Mukanya flat kali. Iya maksudnya tetap aja diem. Gue bisa mikirnya kerasukan tau gak sih? Ah iya sih. Kayak Tapi kan orang bule nggak percaya gitu gitu karena kan. kita tinggal di Indonesia sih. Cuma mungkin kalau gue mikir dia kerasukan or something like that gitu. Soalnya apa ya, pikiran gue tuh akan kayak lumayan panjang untuk nyampe kayak oh ini orang sleepwalking nih gitu. Terlalu jauh gitu buat gue. Nggak bakal kepikir karena mungkin kayak gue sendiri nggak ngalamin. Mungkin kalau lu yang udah pernah ngalamin lu bisa yang kayak oh ini orang sleepwalking gitu. Iya. Please ke dokter, cari professional help karena suami lo, bukan pacar ya? Pacar. Karena pacar lu bisa jatuh dari tangga dan mati, cuy. Iya bisa bahaya nabrak ini Bisa itu. bahaya. Iya. Cuman ya dikasih tau yang baik-baik aja sih. Kan Dikasih tau yang dia baik-baik nanya aja. kan tadi harus Dikasih tau yang gimana. baik-baik aja. Dikasih tau yang Seharusnya baik-baik. cowoknya juga, ya maksudnya ya kalau cowoknya baik ya, seharusnya terima-terima aja sih. Namanya juga diomongin baik-baik. Iya kan? Iya kan? Ya nggak usah marah-marah gimana, cuma bilang kayak kamu tidur jalan terus pipisin mama aku. Ya nggak apa-apa, mamanya nggak marah gitu kan. Iya. Iya kan? Iya. Tinggal gitu doang kayak cowoknya gue rasa sih harusnya sih nggak usah marah ngapain. Tetanya dia psycho, dia defensif langsung kayak enggak, mana mungkin aku. Dalam hati gue sengaja. Anjir. Ternyata dia the real psikopat. Iya. Mimisin nyokap ya. Alright guys, hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat udah nonton sampai selesai. Tolong kasih like kalau emang kalian suka dan please di subscribe. Oh ya, kalian juga bisa submit cerita-cerita kalian sendiri di bawah ya. Gue udah kasih link. Atau kalian bisa langsung DM kita di Instagram kita atau Instagram pribadi masing-masing. Ya, dan semua nama tuh bakal kita sensor. Semua nama, semua kejadian kita sensor. Gak bakal spill apapun. Betul. Kecuali ceritanya. Betul. Alright guys, kalau gitu sampai ketemu besok dengan cerita baru. Bye-bye. Dadah.